Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Haikal dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi elektromagnetika magnetika dari hukum Faraday. Mulai dari pengertiannya dulu. Jadi sebenarnya hukum Faraday itu sederhananya kayak hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan tuh gimana medan magnet bisa menciptakan energi listrik. Kayak kalau diberikan perubahan medan magnet di sekitar sebuah penghantar nih, misalnya dengan menggerak-gerakan magnet keluar-keluar di dalam sebuah gulungan kawat, maka perubahan tersebut akan mendorong atau menghasilkan tegangan listrik di sepanjang kawat itu. Proses menciptakan listrik dari magnet ini disebut sebagai induksi elektromagnetik. Jadi kata kunci mutlak di hukum Faraday ini lebih ke perubahan gitu. Jadi hukum Faraday more like changing or something like that. Magnet yang hanya diam di dekat kawat tidak akan menghasilkan listrik. Sedangkan magnet yang bergerak atau medan magnet yang nilainya naik turun di dekat kawat akan menghasilkan listrik. Hukum ini tuh sangat revolusioner karena membuktikan bahwa kemagnetan dan kelistrikan adalah dua hal yang saling terhubung. Prinsip hukum Faraday inilah yang menjadi fondasi utama dari hampir semua teknologi yang menyuplai listrik ke rumah kita saat ini. Jadi kayak cara kerja generator di PLTA atau PLTU atau dinamo. Jadi torsi dari turbin air atau angin digunakan untuk memutar magnet raksasa di dalam kumparan kawat sehingga menghasilkan listrik yang kita pakai sehari-hari. Nah, sekarang beranjak ke slide selanjutnya. Ada rumus hukum Faraday. Jadi rumusnya itu ada pengertiannya lagi. Jadi kayak sebelum masuk ke flux magnetik ya. Iya kan di bawah ada flux magnetik. Jadi di sini ada pengertian-pengertiannya, ada GGL induksi dalam satuan volt, N itu jumlah lilitan, habis itu flux magnet itu atau Weber yang logonya kayak gitu. Nah, habis itu ada yang mirip theta logonya tapi bukan. Terus ada T yang mengindikasikan time atau waktu, tanda minus sama menunjukkan arah arus yang itu menunjukkan arah arus hukum Lenz gitu. Nah, jadi sederhananya secara sederhana itu hukum ini menjelaskan bagaimana gerakan atau perubahan medan magnet seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kalau kita punya sebuah magnet dan sebuah gulungan kawat, lalu menggerakkan magnet itu keluar masuk kumparan, perubahan flux magnetik yang terjadi di dalam kumparan itu akan menghasilkan tegangan listrik gitu. Ya rumusnya seperti yang kita lihat, GGL sama dengan minus N, si minus N atau jumlah lilitan, D D flux magnet per D time atau waktu gitu. Nah, GGL itu kepanjangan dari gaya gerak listrik. Habis itu ya itu salah satunya. Nah, terus di sini akan saya jelaskan juga mengapa ada tanda minus di rumus. Jadi tanda minus pada rumus Faraday sangat penting dan berasal dari hukum Lenz gitu. Tanda ini tidak menandakan nilai tegangan yang negatif secara matematis, melainkan menunjukkan arah. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus listrik induksi yang dihasilkan akan selalu melawan penyebab yang menimbulkannya, atau melawan perubahan flux magnet tersebut. Kemudian kita beranjak ke flux magnetik. Flux magnetik ini bisa dikatakan sedikit jauh lebih sederhana, selama kita bisa hafal atau paham konsep sin kostan, sinus, kosanus, tangen. Ya, jadi flux magnetik itu adalah ukuran total atau jumlah garis gaya medan magnet yang menembus suatu luasan area tertentu secara tegak lurus. Sebagai analogi yang mudah nih, ini analoginya ada. Bayangkan kalau sedang memegang sebuah bingkai kawat di tengah angin yang bertiup. Angin tersebut itu adalah medan magnet dan bingkai kawat itu adalah luas penampang. Flux magnetik adalah jumlah angin yang berhasil melewati bingkai tersebut. Jika anginnya semakin kencang atau bingkainya semakin besar, maka fluxnya akan semakin besar. Jadi rumusnya ini ada medan apa sih namanya rumusnya itu? Kan tadi udah kita lihat nih. Kalau logo itu namanya flux magnet. Jadi flux magnet sama dengan medan magnet dikali luas bidang dikali kosinus sudut atau theta. Seperti yang kita tahu. Nah, itu adalah rumusnya. Jadi ada flux magnet, jadi flux magnet itu sama dengan ada induksi nih. B itu medan magnet atau induksi. A itu luas penampang atau luas bidang. Nah, jadi itu kurang lebih dari rumus-rumus dan pengertian-pengertiannya.
Maka saya lanjut ke partner saya, Haikal. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pada gaya gerak listrik. Aduh, gaya gerak listrik tak apa ya? Gaya gerak listrik apa ya? Faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi. Untuk yang pertama ada kuat medan magnet, yang kedua ada luas penampang, yang ketiga ada jumlah lilitan, yang keempat ada kecepatan perubahan medan magnet. Berikutnya ada contoh percobaan, yaitu seperti magnet digerakkan masuk keluar kumparan, maka jarum galvanometer bergerak. Kesimpulannya kayak semisal ada arus listrik karena perubahan magnet. Berikutnya ada contoh dalam kehidupan. Yang pertama ada generator bekerja dengan cara memutar kumparan dalam medan magnet dan terjadinya perubahan flux pada magnet dan menghasilkan arus listrik. Untuk contohnya seperti mungkin seperti PLTA, PLTU dan lain-lain sebenarnya. Untuk yang kedua ada dinamo sepeda. Saat roda sepeda diputar, dinamo ikut berputar. Magnet di dalamnya berubah posisi terhadap kumparan dan menghasilkan listrik untuk lampu. Jadi semakin cepat goesan pada roda sepeda, maka lampu semakin terang. Untuk yang ketiga ada transformator atau trafo yang biasanya digunakan jaringan listrik PLN ya. Itu trafo bekerja dengan mengubah tegangan listrik atau naik turun dan menggunakan dua kumparan primer dan sekunder. Terus memanfaatkan anjing. Seperti yang digunakan pada charger HP dan tadi jaringan listrik PLN. Yang keempat ada kompor induksi. Kompor ini biasanya menggunakan medan magnet yang berubah-ubah, menginduksi arus pada panci, panas muncul langsung di panci. Lebih tepatnya kayak efisien dari kompor biasa lah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi itu kesimpulannya adanya perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik sesuai hukum Faraday. Baik, cukup segitu saja untuk penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.